نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara kali ini, yaitu serah terima dan sosialisasi peraturan santri baru tingkat SMP dan SMA dengan tema bersama orang tua mendidik generasi robbani, intelek dan mandiri. Salawat serta salam mari kita limpahkan juga kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang kami hormati para asatidzah pimpinan Pondok Pesantren Minhajus Sahabah, dan kepada yang kami banggakan para santriwati yang datang pondok ini bersama dan didampingi oleh orang tua wali beserta keluarganya, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah Bogor. Sebelum kita mulai acara, izinkan MC menyampaikan atau membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Panitia PSB, yang ketiga sambutan oleh Mudir Am Pondok Pesantren Minhajus Sahabah, yang keempat yaitu sambutan Divisi Pendidikan oleh Divisi Pendidikan, yang kelima sambutan oleh Divisi Kesantrian, dan yang keenam yaitu prakata dan serah terima oleh wali santri, perwakilan simbolis, dan yang ketujuh yaitu penutup. Maka masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Maka kita baca pembukaan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia PSB yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Zain SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul, berjumpa, bersilaturahmi di majelis yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah pada kebenaran al-Islam. Yang kami hormati Direktur Pesantren Pondok Pesantren Minhajus Sahabah Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC MPD Hafizahullah Ta'ala, Direktur SMP dan SMA Al-Ustadz Sufyani LC MPD Hafizahullah Ta'ala beserta jajarannya, Kepengasuhan Al-Ustadz Soni LC Hafizahullah Ta'ala, para asatidzah, ustadzat, dan wali santri, tamu undangan yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum bihadzal ma'had. Kami ucapkan selamat datang, selamat menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Minhaj Sahabah. Semoga kita semua, anak didik kita ini menjadi bagian apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilm fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang menapaki jalan, yang mendukung jalan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Abu Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak didik kita bersama ini, sebagaimana moto kita bersama, sebagaimana tema kita tahun pelajaran ini adalah mendidik bersama orang tua untuk menjadi robani intelek mandiri. Kita berharap anak didik kita ini menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sebagaimana Al-Kisah dulu seorang Gubernur Jenderal Tikrit dari dinasti Zankiyah yang bernama Najamuddin Ayyub menyerahkan pendidikan putranya, seperti layaknya kita hari ini menyerahkan pendidikan putra-putri kita kepada kita sebagai orang tua keduanya. Beliau juga menyerahkan putranya, wahai al-imam, wahai guru, wahai ustadz, saya serahkan putra saya untuk Anda didik. Dan beliau menyerahkan 3 serahan. Yang pertama beliau serahkan Quran, yang kedua adalah rohtan, yang ketiga kain kafan. Wahai guru, wahai ustadz, didiklah putra saya agar anak saya ini menjadi ulama, menjadi pemimpin masa depan. Ini agar dia menghafal Quran. Dan ini rohtan apabila dia bengkok atau dia tidak lurus pada Al-Quran dan sunnahnya. Dan ini kain kafan agar dia ini kalau dia wafat atau syahid di saat dia menuntut ilmu, maka dia dikafankan dengan ini. Dan didiklah dia agar menjadi pemimpin yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Walhamdulillah, dengan didikan para ustadz, para kiai, seorang anak yang bernama Yusuf ini menjadi seorang komando, menjadi seorang pemimpin yang alhamdulillah bisa lewat perjuangannya dengan prajurit-prajuritnya bisa membebaskan Baitul Maqdis dan dikenal oleh kita dengan Yusuf Salahuddin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Dan semoga Abu Umu yang dirahmati oleh Allah, anak didik kita ini menjadi bagian daripada pemimpin-pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami selaku panitia penerima peserta didik baru ingin menyampaikan beberapa kata tentang proses penerimaan, seleksi, pendaftaran, survei dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pendaftaran sebagaimana kita ketahui bersama Abu Umu, kita mulai dengan beberapa tahapan pendaftaran, yaitu ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama kita mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Sedangkan gelombang kedua kita mulai sekitar tanggal 6 Januari berakhir sampai dengan tanggal 25 Mei. Dan dalam proses tersebut ada tes seleksi yang kita ketahui bersama, ada tes online, ada tes akademik, ada tes Al-Quran, yang alhamdulillah dalam proses tahapan tes tersebut kita dapat menyeleksi bacaan-bacaan santri sampai ada yang lolos matrikulasi, ada yang ikut matrikulasi. Alhamdulillah, proses-proses tersebut sebagai proses agar anak-anak didik kita ini bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Walhamdulillah, dalam proses tersebut pendaftaran total santri yang ikut mendaftar dan ikut tes sekitar 460 santri. Alhamdulillah, yang lolos dan lulus seleksi adalah sekitar 312 orang. Alhamdulillah, hari ini, kemarin tanggal 15 dan sekarang tanggal 16, yang 312 orang tersebut yang lolos dan lulus seleksi pada proses tahapan-tahapan itu adalah menjadi santri yang sekarang kita
antar bersama-sama dan hadir pada acara ini. Alhamdulillah Abu Umu yang kami hormati, pada proses tersebut tidak terlaksana jika tidak ada dukungan. Alhamdulillah Yayasan Pondok Pesantren Minhas Sohaba, Direktur Pesantren, para asatidzah, alhamdulillah dengan support dukungan dari para asatidzah semuanya, bil khusus kepada wali santri, proses yang lumayan lama ini sampai detik ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan dalam proses tersebut banyak sekali kekurangan-kekurangan. Mungkin Abu Umu bisa lihat saat survei, mungkin kekurangan sarana misalnya, atau pelayanan kami saat pendaftaran mungkin, atau terbatasnya informasi. Itu semua kami mohon maaf. Mungkin selama proses tersebut ada kata, ada pelayanan yang kurang maksimal. Ya kami mohon maaf, sebagai manusia biasa itu banyak sekali kekurangan. Dan insya Allah dalam proses-proses selanjutnya, dalam proses mendidik ini, kami akan melakukan yang terbaik. Dan insya Allah kami sebagai panitia, sebagai ustadz yang diamanahi, insya Allah akan menerima masukan atau kritikan yang membangun untuk pesantren kita ini. Atas nama panitia kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada yayasan, kepada para asatidzah, kepada wali santri yang ikut membantu dalam proses penerimaan peserta didik baru. Mungkin itu saja dari kami. Aqulu qauli hadza wa astaghfir. Innallaha ghafurur rahim. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Zain SPDI yang telah memberikan sambutan dari Ketua Panitia PSB. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Mudir Am yang akan disampaikan oleh Ustaz Atep Rahmatullah LCMPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tadi kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak hentinya diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat uang, nikmat afiat. Terlebih kita diberikan nikmat yang terbesar, nikmat berada di atas agama yang lurus, agama Islam, dan berada di atas manhaj yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa beristiqamah di dalam menjaga keyakinan ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya.
para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izinkan kami menyampaikan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan menyampaikan tarhib ahlan wa sahlan biqudumikum fi hadzal ma'had. Selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di pesantren Minhajus Sahabah Bogor ini. Semoga langkah bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang datang dari jauhnya, dari luar kotanya, atau bahkan mungkin dari luar Jawa, menghabiskan waktu safar, bahkan ada mungkin yang datangnya 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu merupakan salah satu ibadah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan bahwasanya hal yang disampaikan hari ini tidak berbeda dengan apa yang disampaikan kemarin. Qadarullah, memang check-in atau serah terima ini dibagi dua hari, tanggal 15 dan tanggal 16. Kemarin serah terima Qismul Banin atau putra, dan sekarang Qismul Banat yang putri. Dan kami insyaallah tidak jauh berbeda, apa yang disampaikan kemarin tidak jauh berbeda insyaallah disampaikan sekarang juga. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keputusan bapak-bapak dan ibu-ibu menyekolahkan putrinya, atau sekarang putri ya, atau putra putrinya di pesantren untuk di zaman sekarang merupakan pilihan yang sangat tepat insya Allah. Melihat kondisi di zaman sekarang, anak-anak kita, generasi muda banyak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif. Maka keputusan ini menyekolahkan anak-anak kita di pesantren, bukan di sini saja sebenarnya, secara umum di pesantren, insya Allah merupakan keputusan yang sangat tepat. Yang mana pesantren merupakan sebuah benteng dari pergaulan-pergaulan yang negatif, insya Allah biiznillah ta'ala. Kemudian yang harus kita pahami bersama bahwasanya bukan berarti lembaga pendidikan pesantren adalah satu-satunya yang mempunyai kewajiban mendidik, tidak. Sejatinya kita sebagai orang tua adalah madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anak kita.
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya apa? Anak yang dilahirkan bersih, kembali kepada orang tuanya. Mau jadikan apa anak kita? Dididik menjadi apa anak kita? Maka hak seorang anak mendapatkan pendidikan adalah paling pertama di rumah. Orang tua. Namun ketika kita punya keterbatasan di dalam mendidik anak-anaknya atau anak-anak kita, maka kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dengan para asatidzah di dalam mendidik anak-anak kita. Maka di sini harus ada namanya kerjasama. Dan alhamdulillah di depan dituliskan bersama orang tua, ya, maksudnya kami pesantren, lembaga pendidikan bersama orang tua mencetak, mendidik anak-anak atau generasi agar menjadi generasi Rabbani, intelek dan mandiri. Jadi kita bekerja sama, Pak. Jangan ada paradigma bahwasanya udahlah, saya sudah serahkan anak saya ke pesantren, terserah. Pokoknya tidak balik-balik harus menjadi kiai, balik-balik pulang ke rumah harus menjadi anak soleh. Tidak. Kita harus ada kerjasama di dalam mendidik anak-anak. Karena pendidikan itu bukan hanya sebatas di pesantren saja, bukan hanya sebatas di kelas saja, tapi membutuhkan implementasi. Para hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang sama kami juga sampaikan di pertemuan kemarin. Kemudian yang berikutnya, menuntut ilmu membutuhkan perjuangan yang berat, membutuhkan juhud, ijtihad, kesungguhan, dorongan. Al-Imam Yahya bin Katsir mengatakan la yustata' atau la yunalul ilmu birahatil jism. Tidak akan didapati ilmu dengan santai-santai, dengan lalai-lalai. Bisa didapati ilmu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu capek. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ada 6 perkara yang mana dengan 6 perkara ini bisa didapati sebuah ilmu. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Ada kecerdasan, kemampuan, ada hirs, bersungguh-sungguh, ada ijtihad, bermujahadah, tidak kenal lelah, ada irsyadu ustadin, ada apa namanya, ustadznya, ada bulghah, ada biayanya, dan tulus zaman, panjang waktunya. Poin-poin ini merupakan tantangan yang sangat berat. Terlebih anak-anak kita ini akan jauh dari orang tuanya, jauh dari kita, jauh dari rumah. Maka akan semakin tambah membutuhkan apa? Kesungguhan. Tugas kita apa? Tugas kita mendorong mereka, Pak, Ibu, ya,
menyemangati mereka, memberikan motivasi bagi mereka untuk sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam menuntut ilmu. Kepedihan, kesedihan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kami rasakan. Bahkan kami juga sama mempunyai putra-putri yang disekolahkan, yang dipesantrenkan. Sama, tidak jauh berbeda. Kami banyak merasakan keluh kesah bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua wali santri yang sudah lalu, ya, karena jauh dari anak-anaknya. Jadi nanti yang akan nangis itu, saya bukan nakut-nakuti, yang nangis itu bukan anaknya saja Pak Bu. Yang nangis itu orang tuanya juga kadang nangis. Bahkan yang paling, ya mungkin kalau ibu-ibu tidak bisa menutup-nutupi, ya. Kalau bapak-bapak biasanya bisa menutupi. Di depan anaknya nggak nangis, dia pura-pura kemana? Ke mobil, diam dan merenung. Ya. Dan itu dirasakan dan itu terjadi. Nah, ini harus bisa apa? Saling membantu. Harus menjadikan motivasi kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan dengan motivasi ini, ya, terus dimotivasi, anak-anak kita bisa betah. Dan tidak lama insya Allah, paling hanya 2 pekan, 1 bulan paling lama, ya. Nanti setelah itu anak-anak kita akan berbicara, Abah, Umi, nggak apa-apa, nggak usah dijenguk. Yang penting Abah, jajannya aja dikirim. Paling seperti itu. Mereka akan merasa malu kalau sering dijenguk. Ya. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa dengan kehidupan pesantren. Semangati mereka ketika fasilitas yang ada di pesantren akan dipenuhi dengan keterbatasan. Semangati mereka ketika di pesantren, menu yang mereka hadapi setiap harinya akan didapati keterbatasan. Semangati mereka, tegarkan mereka ketika fasilitas tidurnya yang di pesantren akan didapati ada keterbatasan. Tidak seperti di rumah. Di rumah ada AC-nya, dengan spring bednya yang empuk, dengan selimutnya. Di rumah ketika sarapan, ketika makan serba ada. Namun di pesantren harus bersama-sama dengan keterbatasan yang ada di pesantren. Dan ini tugas kita bersama untuk memberikan apa? Memberikan semangat, memberikan motivasi, menegarkan kepada mereka bahwasanya ini adalah merupakan perjuangan di dalam menuntut ilmu. Sampaikan kepada mereka perkataan-perkataan yang saya teringat bagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam qasidahnya, ma fil muqami lidhi aqlin wali adabin min rahatin fada'il awtani waqtaribi. Bagi orang yang berakal dan mempunyai adab, diam di satu tempat, memukim di satu tempat, itu bukan merupakan peristirahatan. Maka berkelanahlah dan bersafarlah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, inni ra'aitul ma'a, inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduhu in saha taba wa in lam yajri lam yatibi. Nah, air itu kalau tergenang dia rusak. Maka air yang bagus itu adalah air yang mengalir. Maka kamu harus pergi untuk menuntut ilmu, berjalan.
Semangati mereka dengan ini. Sampaikan juga dengan bait berikutnya. Imam Syafi'i berkata, wal usdu laula firaqil ardi maftarasat was sahmu laula firaqil qausi lam yusibi. Kawanan asad, kawanan singa tidak akan mendapati buruannya ketika dia tidak keluar dari kandangnya. Ketika dia keluar dari tempat diamnya. Maka dia harus keluar. Ketika ingin mendapatkan buruan, dia harus keluar. Begitu juga dengan anak panah, maka dia tidak akan mengenai targetnya ketika dia tidak keluar dari busurnya. Semangati mereka dengan ini, Pak, Bu, bahwa kamu ibarat seorang atau seekor singa yang ketika diam tidak akan berhasil, tidak akan mendapati apa-apa. Namun pergilah, berangkatlah untuk belajar mencari ilmu, karena sesungguhnya air mata ilmu tidak datang sendiri, namun harus dicari, didatangi. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan bahwasanya pesantren ini didirikan di tahun 2013, kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan kami memulai merintis pesantren ini dengan keterbatasan tanah, keterbatasan sumber daya manusia. Namun kami terus punya komitmen dan berusaha untuk mengembangkan pesantren Minhajus Sahabah ini. Maka apa yang Bapak Ibu keluarkan dari harta, dari pikiran, kami mengharap itu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang pahala. Dan niatkan itu semua sebagai sedekah fisabilillah atau infak fisabilillah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan mengurangi sedekah terhadap harta seseorang. Imam Muslim mengatakan dalam syarahnya, secara zahirnya ia berkurang, namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan keberkahan yang berlipat ganda. Dan sejatinya para bapak-bapak dan ibu-ibu, harta yang dikeluarkan oleh antum bapak-bapak dan ibu-ibu sejatinya adalah merupakan nafkah yang diberikan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita termasuk dari keluarga, dari ahli. Dan Nabi SAW mengatakan nafkah yang diberikan untuk keluarganya itu lebih besar pahalanya dibandingkan harta-harta yang sedekahkan untuk yang lainnya. Dirhamun anfaqtahu fi sabilillah wa dirhamun anfaqtahu fi raqabah wa dirhamun tasaddaqta bihi ala miskin wa dirhamun anfaqtahu li ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Harta yang dinafkahkan untuk fisabilillah, harta yang dinafkahkan dikeluarkan untuk memerdekakan budak, harta yang disedekahkan kepada fakir miskin, dan harta yang disedekahkan dinafkahkan kepada keluarga kamu, maka itu lebih besar, kata Nabi SAW. Lebih besar harta pahalanya harta yang dinafkahkan kepada keluarga. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari harta diberikan kepada pesantren Minhajus Sahabah, kita
berusaha untuk menjadikannya sebagai ladang pahala, Pak. Kita sampaikan atau kita jadikan sebagai rumah ibadah, masjid, yang mana di situ tempat ibadah, tempat halaqah Al-Quran para tulabul ilmi. Kita jadikan sebagai kelas, sarana pembelajaran, yang dimana di situ tempat belajar anak-anak yang menghafal ilmu, belajar ilmu agama. Kita jadikan ruang asrama, yang mana di situ tempat singgahnya, tempat diamnya, tempat tidurnya anak-anak kita yang menuntut ilmu. Insya Allah ini merupakan sedekah jariyah, sedekatun jariyah. Termasuk 3 hal kata Nabi SAW yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Di antaranya sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Mudah-mudahan di akhir, dan saya akhiri sambutan ini atau perkata ini dengan mari kita dukung anak-anak kita, dan mari kita berikan apa yang terbaik buat anak-anak kita dari pendidikan dan usaha dan doa, agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan muslih. Bukan hanya sekedar saleh, tapi muslih. Saleh bagi dirinya dan muslih bisa menularkan kepada orang lain. Anak-anak kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita bisa memberikan manfaat, membanggakan kedua orang tuanya, dan memberikan manfaat bagi agama dan negaranya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kasiran kepada Ustaz Atem Muhammad LCPD yang telah menyampaikan sambutan. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan mengaplikasikan semua yang disampaikan oleh beliau, dan semoga kita semua dipermudah urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Divisi Pendidikan yang akan disampaikan oleh Ustaz Sufiani LCMPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman warzuqna ya rabbal alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Mudir Am Pondok Pesantren Minhajus Sahabah Ustaz Atem Muhammad LCMPD, dan para rekan-rekan asatidzah dan ustadzah, dan kemudian para bapak-bapak dan ibu wali santri SMP dan SMA Minhajus Sahabah. Anu ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di ma'adina, di ma'adini ya, dalam acara serah terima santri baru kelas 7 dan kelas 8, kelas 7 dan kelas 10 SMP dan SMA Minhajus Sahabah. Pada kesempatan yang mulia ini saya diamanahkan untuk menyampaikan kurikulum secara umum dan capaiannya untuk SMP dan SMA. Dan saya mulai dari SMP, program dan kurikulumnya. SMP Minhajus Sahabah itu kurikulumnya terbagi menjadi 2 secara umum. Terbagi menjadi 2, yang pertama adalah kurikulum reguler, di mana di kurikulum ini di kelas 7 sampai kelas 9 itu pembagiannya ada kurikulum dinia, ada kurikulum Dignas. Dan di sini kita bagi menjadi 73
ya. 30% itu yang umum dan 70% yang diniyah, pembagian jamnya. Untuk yang diniyah ada bahasa Arab, dan bahasa Arab itu terbagi menjadi percakapan, ada ilmu bahasa Arab, nahwu sharafnya, kemudian ada akidah, ada fikih, ada adabnya, ada sirahnya. Sini pelajaran diniyah. Kemudian ada pelajaran hadis. Kemudian untuk yang umum di sana ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dari kurikulum Diknas secara umum. Ini yang reguler. Adapun yang satu lagi yang sudah kita share juga di grup ya, dan kita sudah tawarkan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang kelas 7 anaknya, yaitu kurikulum Baitul Quran, atau yang sering kita sebut di sini dengan Baiki ya, Baitul Quran. Nah, di sini Baitul Quran memang program ini diperuntukkan bagi anak-anak atau bapak dan ibu yang ingin anak-anaknya menghafal Al-Quran 30 juz selama 3 tahun. Jadi selesai 30 juz itu selama 3 tahun. Cuman yang perlu garis bawahi, bahwa program ini pun ada pelajaran seperti bahasa Arab, ada pelajaran adabnya, ada pelajaran nahwu sharafnya, pelajaran-pelajaran diniyah yang dibutuhkan, ada tauhid dan fikih. Tidak semua pelajaran diniyah yang ada di reguler ada di sini, tidak. Kita pilih. Nah, program ini juga ada pelajaran umumnya, sama ya. Cuman pelajaran umumnya diambil di akhir nanti, di akhir program, sebagai bekal mereka juga untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Jadi ada pelajaran matematika, masih ada di sini. Di hari Sabtunya ada ya. Nah, ini anak-anak yang kita usulkan untuk mengikuti program ini adalah anak-anak yang sudah bagus bacaan Al-Quran. Yang kedua, mampu menghafal Al-Quran, ada kekuatan menghafalnya. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Maka kemarin ada tes di situ. Dan alhamdulillah capaian program dari Baitul Quran setiap tahunnya kami evaluasi itu rata-rata menyelesaikan 30 juz santriwatinya ya. Karena program ini baru ada di Banat, di santriwati ya. Dan di Bani belum ada. Dahulu sempat kita adakan, akan tetapi kita tutup ya. Yang di Banat atau yang di Putri dari awal buka sampai sekarang, alhamdulillah ini kita berhasil ya. Rata-rata menyelesaikan 30 juz. Dan perlu diketahui, anak-anak yang dari Baitul Quran ini ketika melanjutkan ke jenjang SMA, rata-rata memang digabungkan dengan jurusan apapun, baik jurusan diniyah ataupun jurusan umum, itu rata-rata di ranking 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Pasti masuk ranking itu ya, peringkatnya. Memang luar biasa ya, pengaruh dari berkah dari Al-Quran Al-Karim. Dan kemarin 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu lulusan Baitul Quran itu sempat diikutkan olimpiadenya umum lagi. Itu juara 1 ya, luar biasa. Nah ini kemarin setiap tahun, apalagi di tahun awal ya, di tahun awal dibukanya Baitul Quran ini, yang daftar itu sekitar, yang di Banat itu sekitar 50 orang. Dan kita membuka kuota cuma 10. Jadi anak itu bersaing 1 banding 10 orang diterimanya. Cuma diterima 10 orang. Dan untuk sekarang ini, karena yang mendaftar setiap tahun itu di Pondok Pesantren Minhaj kita evaluasi, itu semakin tahun semakin bertambah pendaftaran anak-anak yang daftar itu yang ikut matrikulasi. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian tahu ya, matrikulasi kelas 7. Anak-anak yang matrikulasi, maksudnya apa? Yang ikut matrikulasi ini adalah anak-anak yang bacaan Al-Qur'annya itu masih di bawah standar. Artinya masih banyak ada kesalahan ya.
Nah, semakin tahun makin bertambah. Sedangkan syarat untuk mengikuti tes Baitul Quran itu adalah bukan anak dari matrikulasi. Kenapa? Karena bacaan mereka masih harus diperbaiki. Seperti itu. Maka semakin kesini semakin berkuranglah yang ikut ke Baitul Quran. Dan alhamdulillah kemarin, pekan kemarin, hari Ahad, malam Ahad ya, saya ke Banat sana. Dari jam habis Isya sampai jam 9 malam, mendengarkan ada bacaan-bacaan mereka yang matrikulasi ini sudah bagus. Alhamdulillah sudah bagus itu. Sebagian sudah bagus dan kita minta rekomendasi dari ustazahnya mana yang bisa ditawarkan untuk Baitul Quran. Maka direkomendasikan beberapa nama, 4 orang kalau nggak salah, sudah bagus-bagus bacaannya. Setelah mengikuti matrikulasi, diajukan nama-nama itu. 4 orang ya katanya, atau 5 orang nanti ditawarkan, dan tentunya ini juga atas sepersetujuan dari orang tuanya. Nah, itu Baitul Quran. Ini kelas untuk SMP ya. Kemudian untuk yang SMA, untuk SMA itu secara garis besar kurikulum atau jenjang jurusan terbagi menjadi 2. Yang kelas 10 sekarang, yaitu jurusan diniyah atau sering disebut dengan, di sini disebut dengan DI. DI itu Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah ya. Dirasat itu artinya pembelajaran Islamiyah tentang Islam ya, atau jurusan diniyah. Dan yang kedua adalah jurusan umum. Jurusan umum. Nah, untuk Dirasat Islamiyah itu 20% pelajaran umum, 80% pelajaran diniyah. Jadi ada pelajaran umumnya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada semua di situ. Sisanya pelajaran diniyah. Akan tetapi perlu garis bawahi, kita juga karena mengikuti Dignas, kita mengambil kurikulum Merdeka ya. Semua pelajaran di kurikulum Merdeka itu dipelajari di kelas ini, tapi kita menggunakan kurikulum blok. Artinya tidak setiap hari, setiap pekan dipelajari. Ada waktu khusus kita siapkan untuk mempelajari kurikulum ini, sehingga tidak mempengaruhi konsentrasi anak-anak untuk memperdalam ilmu-ilmu yang dipelajari di jurusan Dirasat Islamiyah. Karena perlu Bapak ketahui, Ibu sekalian, bahwa kitab yang digunakan atau buku-buku yang digunakan di Dirasat Islamiyah itu tidak ada bahasa Indonesia sedikit pun, satu huruf nggak ada. Bahasa Arab semua. Karena memang kita tekankan agar mereka ini bisa baca kitab ya. Dan memang yang tujuan kita, anak-anak yang melanjutkan di jurusan ini bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya yang satu jurusan, seperti ke Jamiah Islamiyah, ke Mahadul Ulum atau Libya, gitu kan? Atau yang semisalnya, yang seperti itu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini yang daftar ke Libya itu sekitar 9 orang ya, atau 10 orang, yang diterima 8 orang. Jadi hampir 90% itu diterima yang daftar ya. Yang daftar nih, bukan yang tidak daftar. Kalau tidak daftar berarti tidak ikut tes. Dan alhamdulillah yang diterima ke Jamiah Islamiyah kita baru 1 orang, dan memang 1 orang itu yang kita ajukan namanya ya. Yang lainnya kita tidak ajukan namanya untuk tahun yang kemarinnya. Dan untuk tahun yang kemarin setelahnya itu yang daftar 15 orang kurang lebih, 15 sampai 20 orang. Memang belum ada pengumuman sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah kita sudah diakreditasi Madinah, dan mudah-mudahan lebih mudah dan lebih banyak daripada itu. Dan yang kedua, jurusan umum. Jurusan umum ini untuk perbandingan kurikulum diniyah dan umumnya itu sekitar 60-40% ya. 40% itu diniyah, sedangkan 60% itu pelajaran umumnya. Pelajaran umum. Jadi pelajaran diniyah pun yang dipelajari di pelajaran umum di sini, di jurusan umum, itu adalah pelajaran-pelajaran diniyah yang memang wajib untuk dipelajari, seperti pelajaran fikih. Itu harus ada bagaimana tata cara sholatnya, haji, zakat, puasa, bahkan tentang kekhususan kalau perempuan masalah haid dan nifasnya dan seterusnya ya. Itu dipelajari di sana. Itu dipelajari di jurusan umum. Untuk pelajaran akidah juga ada, bahasa Arab dasar untuk keseharian juga ada.
ilmu bahasa Arabnya juga ada, nahwu dan sorobnya. Jadi pelajaran umum ada di sini, di jurusan umum. Nah, jurusan ini memang konsentrasi utamanya adalah pelajaran-pelajaran umum ya. Pelajaran eksak ada juga, kemudian pelajaran, karena memang kita tidak ada jurusan IPS. Kalau kurikulum merdeka tidak ada ke sana ya. Secara umum dipelajari semua, nanti konsentrasinya setelah itu di kelas 11 pilih yang mana kelihatan di sana akan diarahkan. Jadi semua pelajaran umum itu dipelajari di sini. Dipelajari. Dan alhamdulillah untuk jurusan ini lulusan kita banyak diterima di perguruan tinggi yang diakui ya, yang terkenal seperti UNJ, ada di UI juga, kemudian ada di Universitas Presiden dan seterusnya ya. Ada di PLN juga ya, macam-macam ya. Kita sudah banyak juga diterima di sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk kalau mau melihat daftar yang diterima, baru diterima, tercatat di kami, yang sudah diinfokan ke kami ada di sana ya, di depan. Ketika masuk itu ada terlihat nama-namanya dipajang, itu yang baru tercatat ya. Ada yang belum melaporkan di mana sebaran mereka, di mana mereka diterima, ada juga belum. Nah, ini secara umum tentang kurikulum yang ada di kedua jenjang tersebut. Kemudian saya lupa masalah tahfidzul Quran. Tapi tahfidzul Quran ini untuk kelas di SMP target kita itu setiap tahun itu 6 juz ya. 6 juz setiap tahunnya. Dari kelas 1 tahun itu 2 juz, kelas 7 kecuali baik matrikulasi. Santri matrikulasi karena mereka ini masih, jadi ada dua bimbingan, 2 program. Program pertama itu yang diikuti 2 pekan sekarang. Jadi waktu liburan mereka datang kemarin. Jadi program kedua adalah matrikulasi lanjutan 1 semester. Jadi program yang pertama tadi adalah persiapan mereka menyesuaikan diri untuk mengikuti pelajaran di kelas dan pelajaran tahfidz. Yang kedua, program yang kedua adalah anak-anak yang belum menyelesaikan dan menuntaskan program ini akan mengikuti program matrikulasi lanjutan. Jadi yang belum selesai, masih bacaan yang masih perlu diperbaiki, maka akan difasilitasi dengan matrikulasi lanjutan selama setengah semester atau 1 semester paling lama ya. Jadi target mereka tahfidzul Quran, kalau yang reguler yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya 6 juz, kalau mereka cuma 5 juz, perbedaannya 1 juz, karena perbedaan 1 semester. Adapun yang kelas 10 sampai kelas 12 itu akan melanjutkan program tahfidzul Quran yang ada di pondok pesantren. Kalau sudah hafal 6 juz, maka mereka akan melanjutkan ke juz ke-7 dan seterusnya. Memang target kita sih sebenarnya 10 juz ya. SMP, SMA itu 10 juz. 10 juz selesai. Jadi ketika kalau ada jenjang, mereka akan mengulang juz terakhir. Jadi kelas 10 akan mengulang 2 juz terakhir yang mereka dapatkan di SMP, kemudian setelah itu melanjutkan juz yang baru. Jadi 10 juz ya targetnya. Tapi akan tetapi perlu dipahami bersama, anak yang kelas 12 lulus itu ada yang mencapai sudah 30 juz, ada. Tapi tidak banyak ya. Kalau 30 juz sebenarnya 1-2 orang. Di bawahnya ada yang 28, 20 juz dan seterusnya. Melebihi dari target yang sudah kita targetkan, melebihi ya. Dan ini Masya Allah ya, ini mudah-mudahan akan meningkat lebih banyak lagi, lebih mencapai dari target yang kita targetkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait tentang kurikulum dan SMP SMA dan capaiannya. Dan ada lebih dan kurang saya minta maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Sufiani Al-Sinfida yang telah menyampaikan program-program pendidikan di Pondok Pesantren Nusantara. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari divisi pesantren yang akan disampaikan oleh Ustaz Soni Nasrullah LC. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustaz Atep selaku Mudir Minhajus Sahabah dan rekan-rekan asatidzah, begitu juga para wali santriwati yang kami cintai. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memastikan apabila kita semua menghitung nikmatnya, maka kita tidak pernah sanggup dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat oksigen yang Allah berikan gratis kepada kita setiap detiknya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghentikan oksigen ini selama 15 detik saja atau 15 menit, mungkin sudah banyak nyawa yang terhempas di dunia ini. Tapi karena rasa sayangnya, rasa cintanya kepada kita, Allah berikan kepada kita oksigen tersebut terus berjalan. Begitu juga Allah jadikan sesuatu kebutuhan primer yang kita butuhkan setiap harinya, Allah jadikan mudah, jarang, dan dapat ditemui. Bahkan murah kalau kita beli, yaitu seperti air. Anak kira tidak ada yang sanggup hidup tanpa air dalam satu hari. Allah jadikan mudah untuk kita, untuk manusia. Tujuannya agar kita bersyukur. Dan Allah jadikan sesuatu yang mana hal tersebut tidak menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan sekunder. Contohnya adalah emas. Ini adalah kebutuhan sekunder yang mana manusia dapat hidup walaupun tanpa emas. Allah jadikan jarang. Karena Allah tahu semua manusia dapat hidup tanpa emas. Namun semua manusia tidak dapat hidup tanpa air. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah suri tauladan bagi kita, idola kita, fans kita, dan orang satu-satunya manusia yang mana di dunia ini yang sudah pasti dapat membawakan kita, menghantarkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepatutnya bagi kita semua meneladaninya, dari bangun tidurnya hingga ke tidur laginya, dari pakaiannya, dari sifat-sifatnya, dari akhlaknya, dari ucapannya. Itulah teladan bagi kita. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, anak di sini selaku PJ pengasuhan SMP khususnya, yang insya Allah akan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada di ma'had secara global. Pada dasarnya ma'had ini secara global peraturannya sama, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Misalnya peraturan yang paling utama adalah santriwan ataupun santriwati itu harus taat kepada pengasuh atau asatidnya. Baik itu peraturan-peraturan yang diberikan, karena semua peraturan yang kita buat itu tujuannya untuk mengefektifkan dan mengkondusifkan lingkungan pondok. Dan kunci kesuksesan suatu organisasi itu adalah ketaatan. Kemudian sholat 5 waktu di masjid, kedisiplinan, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas-fasilitas pondok kita yang harus kita jaga lingkungannya agar para wali santri ataupun santri-santrinya dapat menikmati, dapat merasa nyaman ketika hidup di dalam pondok ini. Dan kemudian salah satunya adalah masalah
penelponan mungkin ya. Masalah penelponan, insya Allah kita akan adakan setiap hari Sabtu sore setelah KBM-nya sampai hari Minggu malam libur. Nah, nanti insya Allah nomornya akan kami share kepada bapak-bapak atau ibu-ibu di grup ya. Ini untuk masalah penelponan. Namun perlu diketahui juga, nelpon kalau bisa ya jangan terlalu lama karena antri, bapak. Jadi harus saling mengerti. Jangan terlalu lama karena yang nelpon bukan hanya 1-2 orang, banyak. Jadi jangan terlalu lama, bicara seadanya dan secukupnya. Terkadang kan ada orang tua nelpon anaknya diem-dieman, sedih dan lain sebagainya. Ini kasihan yang nunggu. Ada yang seperti itu kejadian. Nelpon, diem-dieman, anaknya meneteskan air mata, dan yang teman yang lainnya sambil menunggu. Jadi harap saling memahami, harap saling memahami untuk masalah menelpon. Begitu juga masalah perizinan ya, masalah perizinan pun ada prosedurnya. Insya Allah kalau untuk SMP bisa izin kepada anak sendiri ya untuk masalah perizinan. Dan juga acara kunjungan ya, atau kita bisa mengatakannya yang terkenal ini adalah mudif ya, mudif atau kunjungan. Ini juga jangan sampai sering-sering. Namun saat ini ya, biasanya kita mengadakan kunjungan ini setelah 1 bulan ya, karena masih baru ya bapak ibu-ibu perlu diperhatikan karena kita masih baru. Insya Allah setelah 1 bulan baru ada kunjungan. Tujuannya apa bapak ibu-ibu? Agar anak-anak kita di pondok ini terlatih dulu kemandiriannya. Karena mudif ini adalah seperti halnya gula, Bapak. Seperti halnya gula. Semakin banyak kita mengunjungi anak kita, maka seperti halnya kita sedang menyuntikkan zat gula kepada anak-anak kita. Yang akhirnya apa? Anak-anak kita terkena obesitas, kemandiriannya, terganggu kejiwaannya, rasa kangen menggejolak di dalam jiwanya. Karena sering kita kunjungi, akhirnya turunlah penyakit diabetes dan penyakit-penyakit keturunannya lah. Ini yang membuat anak-anak tidak betah karena kita sering mengunjunginya. Dan perlu kita perhatikan juga, ketika anak-anak kita diminta belajar di pondok ini, apa sih tujuannya? Untuk dididik atau untuk dikunjungi? Kita harus kembalikan pada diri kita masing-masing. Apa tujuan kita menyekolahkan anak di pondok ini? Untuk dikunjungi atau untuk dididik? Jawabannya kan sudah jelas, untuk dididik. Maka jangan sering-sering dikunjungi. Khususnya santri baru ya. Ini Masya Allah, penanganan paling utama santri baru 1-2 bulan pertama itu adalah masalah kangen, rindu. Baik dari santrinya maupun wali santrinya. Bahkan banyak sekali santri-santri yang ingin dikunjungi orang tuanya setiap hari dan sebagainya. Nah, di sini ada tugas bapak-bapak dan ibu-ibu memberi pemahaman kepada seorang anak kita. Nah, saat sebelum pergi atau pulang, beri pemahaman kepada anak-anak agar bisa hidup mandiri. Biarkan saja anak-anak kita ini menangis di pondok ini. Biarkan saja tetesan air matanya jatuh ke bumi seperti halnya air hujan yang jatuh ke bumi hingga menumbuhkan pepohonan yang indah. Biarkan saja anak-anak kita menghadapi masalah-masalahnya di pondok ini sendiri, hingga menempa hatinya seperti pupuk busuk yang menempa tanah hingga menumbuhkan tanaman. Ini adalah melatih kemandirian anak-anak kita, Bapak-bapak, Ibu. Karena santri-santri kita di sini dilatih untuk berjiwa sederhana, hidup dalam keterbatasan. Mungkin di rumah seperti yang sudah jelas-jelaskan, di rumah enak, makanya bisa setiap hari ayam, tidur bebas, luas, dan lain sebagainya. Di sini kita makan terbatas, hanya bisa 3 kali sehari, tidak bisa nambah. Karena sudah ada waktunya, ada jadwalnya. Lauk pun tidak bisa memilih, semuanya sama. Kita pun didik sama. Kita tidak memandang dia ini anak bupati, dia ini anak petani, atau penjagal sapi. Semua sama.
Karena Islam mengajarkan kita seperti itu, tidak boleh pandang bulu. Seperti halnya ketika kita haji di padang mahsyar, bisakah kita melihat siapa presiden kita? Bisakah kita melihat siapa pemimpin kita? Biasakah kita melihat siapa pembantu kita pada saat itu? Tidak bisa, karena semuanya sama, memakai pakaian putih. Karena generasi santri adalah generasi yang super, bukan generasi kaleng-kaleng. Terkadang kita harus tega. Ya, ini terkadang harus tega ya. Khususnya para ibu-ibu harus tega bagaimanapun. Di awal-awalnya harus tega. Insya Allah anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu kita jaga semaksimal mungkin. Selama tidak ada berita dari kita, tandanya anak-anak bapak dan ibu baik-baik saja. Kita jaga semampu kita. Kita belajar dari kisahnya Zubair bin Awam dan ibunya Sofia bin Abi Thalib. Ini bagaimana Sofia mendidik Zubair bin Awam. Ketika masa kecilnya, Sofia meletakkan Zubair bin Awam di tengah-tengah kegelapan. Kemudian ia tinggal dan menyuruh kepada Zubair ini, "Wahai Zubair, tinggallah di sini, jangan menangis." Sampai ibu-ibu lainnya berkata kepada Sofia, "Wahai Sofia, apa yang kau lakukan? Kasihan anakmu, masih kecil dan lain sebagainya." Apa yang dikatakan Sofia? "Biarkan saja. Aku ingin Zubair bin Awam nanti menjadi pejuang yang berani." Dan apa yang kita lihat? Hasil dari didikan Ibu Sofia ini. Masya Allah. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah ketika ia mendengar ada seseorang yang ingin menyakiti Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Zubair bin Awam pada saat perang Badar menghadapi seorang musuh yang dijuluki dengan penunggang kuda yang sangat hebat, Ibnu Datu Kabsh. Dia memiliki kuda yang sangat tangguh, pedang yang sangat besar, hingga kaum muslimin terkocar-kacir. Tubuhnya pun terlindungi oleh pakaian besi, sulit dikalahkan. Yang terbuka hanyalah matanya. Kaum muslimin mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang membuat kami tersibukkan." Lalu Rasulullah SAW mengutus Zubair, orang yang tepat. Inilah Rasulullah SAW menempatkan seseorang pada tempatnya. Panggillah Zubair, "Hai Zubair, tugasmu itu." Akhirnya Zubair melihat, kata Zubair, "Demi Allah, aku tidak melihat celah pada musuh Allah ini selain tengah-tengahnya, tengah-tengah mata. Semuanya menggunakan kepala besi. Nah, di sini ada hanya pembatas kain." Akhirnya Zubair menaiki ontanya kudanya, kemudian menombak tepat, tertusuk di tengah-tengah mata. Kemudian setelah itu Zubair menginjak musuh tersebut dan berkata, "Demi Allah, susah sekali mengalahkan musuh ini." Dan begitu juga Sofianya, ibu yang hebat. Pada perang Khandaq, kita mengetahui bagaimana sulitnya pada masa itu. Anak-anak dan orang-orang tua, begitu juga wanita, dimasukkan ke dalam suatu benteng perlindungan, sedangkan kaum muslimin pada sibuk di samping-samping parit. Dan terdengarlah pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan benteng kaum muslimin. Namun dia melihat ada benteng nih, di dalamnya orang-orang tua, anak-anak dan juga para wanita ingin minum obrak-abriknya. Akhirnya diutuslah orang-orang terbaik dari kalangan Yahudi yang ahli perang datang ke benteng tersebut. Dan kebetulan di benteng tersebut tidak ada penjaga dari kalangan kaum muslimin karena jumlahnya sangat terbatas. Terdengarlah gertakan-gertakan kuda yang datang. Akhirnya Sofia menaik atas benteng tersebut, melihat dan mencermati kuda tersebut dan orang-orangnya. Dan dilihat, ini bukan kalangan kaum muslimin ini, orang Yahudi ini. Apa maksud mereka datang ke sini tanpa satu perwakilan pun kaum muslimin? Akhirnya Sofia langsung bergegas dan inisiatif mencari peralatan perang. Dapatlah di dalam benteng tersebut ada peralatan perang, ada amunisi, makanan dan lain sebagainya. Dapat peralatan perang lengkap.
Dilihatlah orang-orang tersebut, tidak ada orang-orang muda. Terlihat ada seorang kakek-kakek, umurnya sekitar 80-an. Wahai kakek, pakailah ini, naiklah ke atas agar orang-orang Yahudi mengira bahwasanya ada yang menjaga kita. Apa yang dikatakan kakek tersebut? Hai Sofia, apa yang bisa aku lakukan naik ke atas? Untuk berdiri saja di atas muka bumi ini aku sulit. Dan benar. Sofia mengatakan benar. Akhirnya Sofia mengenakan pakaian perang itu sendiri. Dan ia naik ke atasnya sendiri. Setelah kaum Yahudi melihat, hanya ada satu pemuda muslim yang menjaga. Karena Sofia tidak terlihat wanita, mengenakan pakaian lengkap, besi dan lain sebagainya. Naiklah orang Yahudi tersebut ingin membunuh penjaganya. Namun dengan keberaniannya Sofia, ketika kepalanya nongol dipegang, kemudian ditebas kepalanya hingga terpotong. Dan dijatuhkan kepalanya tersebut. Dan akhirnya, alhamdulillah, orang-orang Yahudi pergi kembali ke benteng mereka masing-masing. Dan melapor kepada ketua, wahai ketua, demi Allah, di benteng belakang yang ada orang-orang tua dan wanitanya, terdapat satu orang pemuda muslim yang sangat tangguh, padahal dia adalah Sofia. Disinilah salah satu peran seorang ibu, salah satu peran seorang ayah untuk menjadikan anak-anak kita seorang yang hebat, seorang yang tangguh. Karena untuk menjadikan atau menciptakan anak-anak kita menjadi tangguh, itu butuh perjuangan yang sangat kuat. Biarkan anak-anak kita belajar di sini. Ingatlah kata Imam Syafi'i rahimahullah, lebih baik aku menahan kebodohan di saat ini, perihnya perjuangan, ya Afan. Lebih baik aku menahan perihnya perjuangan belajar pada saat masa mudaku ini, daripada aku akan menanggung kebodohan di masa tua. Karena kita mengetahui bahwasannya yang namanya belajar tidak ada yang nyaman dan tidak ada yang enak. Semuanya butuh uang, butuh tenaga, butuh waktu. Harus kita luangkan hal tersebut. Belajar ini hanya sebentar. Mungkin hanya sampai sekitar 30 tahun bisa menjadi S3. Sisanya umur hidup kita itu adalah tanggungan kita. Kita menjadi orang yang bermanfaatkah? Atau hanya sebagai orang biasa-biasa saja yang tanpa bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi disitulah maksud Ana menyampaikan hal tersebut, ya. Ketika kunjungan, Ana harap 1 bulan ini dan 2 bulan ke depan, kalau bisa tahan dulu Bapak Ibu. Anak-anak kita di sini hanya membutuhkan doa-doa dari orang tuanya, dan hanya cukupilah kebutuhan yang ada di sini. Makan insya Allah sudah terjamin. Tinggal dikirim jajanannya saja. Dan apa sih yang membuat anak-anak kita membuat kangen dan lain sebagainya ketika setelah liburan? Ini sering terjadi. Setelah liburan biasanya anak-anak datang ke pondok futur, atau masih ada hawa-hawa rumahnya. Karena di rumah mungkin biasanya makannya tiap hari ayam, bisa jajan, HP full time, wifi on time, bangunnya overtime. Ya. Kapan saya bisa bangun dan lain sebagainya? Sholatnya mungkin tidak terkontrol dan sebagainya. Membuat rasa kangen di rumah bergejolak kembali. Karena apa? Karena mindset anak-anak ini yang ada adalah apa? Enakan di rumah daripada di pondok. Dan tugas kita bagaimana saat ini? Bagaimana merubah mindset anak-anak kita ini agar bisa berbicara enakan di pondok daripada di rumah. Kan itu tugas kita, agar anak-anak kita bisa betah di pondok ini. Nah mungkin kita ketika menelpon hanya jangan sampai hanya berkata jajannya sudah habis belum nak, dan lain sebagainya. Tanya kegiatannya. Kamu bangun jam berapa nak? Saya bangun jam 3:30 Bu. Sholat subuh berjamaah di masjid. Makannya lauknya apa? Lauknya ayam dan lain sebagainya. Kadang sesekali masak terong dan lain sebagainya. Itu harus tanya. Berapa juz sehari engkau baca pada di pondok ini? Mungkin misalnya setengah juz setiap hari rutin. Itu kita harus tanya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara merubahnya? Kita ubah. Kalau di pondok anak-anak pada bangun jam 3:30, di rumah kita tekankan pada anak-anak, nak, engkau di rumah bangun jam 2:30. Tahajud dahulu. Kemudian sholat subuh. Nak, di pondok engkau makan apa? Makan ayam Bu misalnya. Di rumah kasih tempe dan tahu. Nak, di pondok engkau 1 hari berapa halaman? 5 halaman Bu.
Di rumah engkau harus menyelesaikan 1 juz. Seperti itu. Akhirnya apa yang ada yang mindset anak? Oh, ternyata enakan di pondoknya daripada di rumah. Seperti ini. Ini hanya saran dari saya. Namun selebihnya inisiatif bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana cara merubah mindset anak ini berubah, ya, agar enak di pondok daripada di rumah. Bagaimana cara itu bisa diciptakan? Mungkin hanya ini yang dapat anak bisa sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Sony Nasrullah LC yang telah menyampaikan sampaiannya. Maka lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu prakata perwakilan dari salah satu wali santri. Setelah itu serah terima secara simbolis. Yang akan menyampaikan prakata yaitu Al Ustaz Zuhdi Amin LC. Kepada beliau kami persilahkan. Santriwati apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Pesantren dan jajarannya rahimakumullah. Juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, keberkahan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada setiap muslim yang senantiasa berupaya berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Pun kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dalam barisan mereka insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami tadi ditunjuk oleh mudir kita untuk mewakili menyampaikan prakata dari orang tua atau wali santri. Mungkin tadi mudir milih kira-kira siapa yang bisa menyampaikan, kemudian beliau mendapati atau mencari yang tubuhnya hampir sama, sama-sama gemuk. Kami mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mewakili menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan mudah-mudahan nanti yang disampaikan mewakili sebagiannya atau semuanya atau sebagian kecilnya yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kami atas nama orang tua dan wali santri santriwati mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada pesantren Minhajus Sahabah, kepada mudir, asatidzah dan seluruh jajarannya yang telah menerima anak-anak kami, putra-putra kami, putra-putri kami untuk belajar di pesantren Minhajus Sahabah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dari sekian banyak yang mendaftar,
Alhamdulillah setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pihak pesantren, anak-anak kita termasuk yang diterima. Yang kedua, kami ingin menyampaikan dan mengingatkan diri kami serta orang tua wali santri semua bahwasanya ketika kita menitipkan anak-anak kita di pesantren ini, bukan berarti karena kita ingin lari dari tanggung jawab atau karena kita ingin melepas kewajiban kita sebagai orang tua di dalam mendidik, tidak. Justru ini insya Allah adalah bagian dari upaya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ay'allimuhum wa adibuhum. Bagaimana cara kita menjaga diri dan keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita dari api neraka adalah kita berupaya untuk mengajarkan kepada mereka ilmu dan mengajarkan kepada mereka adab. Namun tentu sebagian kita mungkin memiliki sebagian keterbatasan, baik keterbatasan ilmu mungkin, atau keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, atau keterbatasan yang lain. Sehingga kita memutuskan di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban ini adalah kita menitipkan anak-anak kita di pesantren. Dan tadi sudah disampaikan oleh kemudian kita, sangat benar sekali bahwasanya insya Allah sudah sangat tepat ketika kita menitipkan anak-anak kita di lembaga-lembaga seperti ini, di pesantren Minhaj Sahabat dan yang lainnya. Karena kita lihat di luar sana zaman kita sekarang ini, subhanallah, fitnah begitu dahsyat, baik untuk diri kita, utamanya juga untuk anak-anak kita. Apalagi media sosial yang sudah bisa dikatakan tidak ada batasnya. Kita sudah sangat sulit sekali atau mungkin tidak bisa untuk melarang anak kita memegang gadget. Maka sangat tepat sekali ketika kita memutuskan untuk menitipkan anak-anak kita di pesantren, sebuah tempat yang bisa kita katakan ini adalah tempat yang paling mulia di bumi ini. Jadi di bumi ini tidak ada tempat yang lebih mulia daripada tempat yang seperti ini, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai Raudhah min Riyadhil Jannah, salah satu taman surga. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza marartum bi riyadhil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga di dunia ini, maka singgahlah. Qila wa ma riyadhil jannah. Ketika Rasulullah ditanya apa yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia, Rasulullah SAW bersabda, hilaqul dzikri ay majalisul ilmi. Yaitu tempat seperti ini. Tempat di mana di sini anak-anak membuat halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah Al-Qur'anul Karim, majlis-majlis ilmu. Sebuah tempat yang tidak hanya dihadiri oleh kita manusia, tapi juga dihadiri oleh para malaikat yang setiap saatnya mendoakan anak-anak kita. Karena sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Para malaikat itu karena hormat kepada para penuntut ilmu sampai mereka itu meletakkan sayapnya. Jadi di sini banyak para malaikat yang menaungi anak-anak kita insyaallah. Sebuah tempat yang akan mengantarkan anak-anak kita ke surga insyaallah. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai wali santri, kita harus kuatkan dan tekadkan diri kita. Pasti nanti kita akan kangen, kita akan rindu, kita akan sedih, kita akan menangis, silakan. Tetapi itu insya Allah adalah keputusan yang terbaik untuk kita, untuk anak-anak kita. Dan subhanallah, kalau sekarang ini kita menitipkan santriwati, putri-putri kita, perempuan adalah sosok yang memiliki peran sangat luar biasa untuk generasi ke depan kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Bahwasanya sosok ibu itu adalah madrasah, sekolah, pesantren yang kalau kita berusaha untuk menyiapkannya, maka berarti kita sedang berusaha menyiapkan generasi yang mulia di kemudian hari. Dan inilah yang kita upayakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita titipkan putri-putri kita agar mereka menjadi ibunda para ulama, agar mereka menjadi ibunda para hufaz, agar mereka menjadi ibunda para pejuang-pejuang Islam insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di spanduk di depan kita tema yang sangat tepat sekali yang disampaikan oleh pesantren, bahwasanya bersama orang tua menjadi generasi robbani. Artinya pesantren juga ingin mengajak kepada kita semua, ketika kita menitipkan anak-anak kita di sini kemudian kita tinggalkan, berarti 100% kita menitipkan kepada pesantren tanpa kita mau tahu bagaimana proses pembelajaran di sini, bagaimana proses pendidikan di sini, bagaimana anak kita tidak. Karena bagaimanapun juga yang harus kita tanamkan bahwasanya kewajiban untuk mendidik anak kita yang pertama kita adalah diri kita, para orang tua. Nah, di sini kita ingin bekerja sama dengan pesantren yang alhamdulillah mereka mau membantu kita. Mereka mau bekerja sama dengan kita untuk membentuk anak-anak kita. Anak-anak yang selama ini mungkin bersama dengan kita, tidur bersama kita, makan bersama kita, bersama dengan keluarga kita di rumah kita akan berpisah untuk sementara waktu. Kita titipkan di pesantren ini agar dididik, agar mendapatkan bukan hanya ilmu saja, akan tetapi dengan kita memasukkan anak-anak kita di pesantren ini, kita berharap mereka, anak-anak kita akan belajar tentang adat, akan belajar kemandirian, belajar tentang kehidupan, sehingga mereka memiliki bekal untuk mereka menghadapi kehidupan di hari-hari mereka selanjutnya. Sehingga mari kita membersamai pesantren dan membersamai anak-anak kita di dalam proses pendidikan dan pembelajaran ini. Kita membersamai anak-anak kita dengan doa-doa kita, dengan pesan-pesan kita ketika kita nanti insya Allah mengunjungi mereka kembali atau komunikasi melalui telepon. Kita kuatkan mereka, kita motivasi mereka. Kita berusaha untuk mari bahu-membahu bersama pesantren mendidik generasi itu menjadi generasi yang kita idam-idamkan sebagai generasi robbani. Kita juga mungkin perlu menyadarkan diri kita bahwa bagaimanapun juga mudir pesantren, Ustaz Atep dan para asatidahnya, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Mereka bukan malaikat. Yang artinya pasti nanti dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan anak-anak kita, bisa jadi mungkin nanti ada saja hal-hal yang terjadi, dinamika yang terjadi. Di antaranya ada perkara-perkara yang mungkin tidak kita inginkan.
maka jangan kemudian kita serta-merta langsung menyalahkan pihak pesantren. Atau mungkin serta-merta sebagaimana kita tidak mau langsung menyalahkan anak kita, jangan pula kita juga langsung untuk menyalahkan pihak lain. Mari kita berusaha untuk membangun komunikasi, tetapi sebelumnya kita juga perlu introspeksi diri kita. Ketika ada sesuatu yang terjadi dari anak kita, kita lihat pada diri kita. Bisa jadi kita kurang perhatian, atau bisa jadi kita over perhatian, atau bisa jadi kita kurang doa, atau perkara-perkara lainnya yang bisa kita jadikan sebagai objek untuk introspeksi ketika anak-anak kita la qadarullah, tentu kita tidak ingin terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Tapi bisa saja atau bisa jadi perkara itu akan terjadi. Maka yang pertama kali, ini nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya, kita introspeksi kepada diri kita. Kemudian mari kita bangun komunikasi yang baik dengan pesantren. Kenapa terjadi seperti ini? Tanpa kita langsung menjustis atau kemudian menyalahkan pihak pesantren atau yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mungkin nanti kita perlu tanamkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita di pesantren ini, bahwasanya mungkin nanti akan ada banyak hal yang sebelumnya dia dapatkan di rumah, sekarang tidak dia dapatkan, dari kebebasan dan yang lainnya. Dan anak itu sangat butuh motivasi, sangat butuh motivasi kita, sangat butuh motivasi asatidzah. Alhamdulillah tadi kami sangat senang sekali mendengar pemaparan dari para asatidzah, dari mudir, dari pihak pesantren, dari pihak kesiswaan, dari pihak kepengasuhan dan yang lainnya. Insya Allah kami semakin yakin untuk menitipkan putra-putri kami di sini. Tetapi sekali lagi kita juga harus menanamkan dalam diri kita, andil kita juga sangat diharapkan. Motivasi yang kita tanamkan kepada anak-anak kita juga selalu ditunggu oleh anak-anak kita, bahwa anak-anak kita nanti akan mendapatkan lingkungan yang baru, akan mendapatkan teman-teman yang baru, akan mendapatkan kebiasaan yang baru, dan perkara-perkara baru yang lain. Kita tanamkan kepada mereka bahwasanya perkara-perkara baru ini semuanya insya Allah adalah untuk kebaikan mereka. Lingkungan ini adalah lingkungan yang paling baik. Tetapi kita tentu juga tidak menutup mata bahwasanya dimanapun tempatnya, sesuci apapun dan semulia atau sebaik apapun suatu tempat, itu tidak secara otomatis membuat orang itu baik. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah menasihati kita bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ardhul muqaddasah la tuqaddisu ahadan walakin al-ardhul muqaddasah la tuqaddisu ahadan walakin yuqaddisuhu amaluhu. Bahwasanya tanah yang suci, tanah yang baik, tanah yang mulia itu tidak serta-merta membuat orang itu suci, orang itu langsung baik, orang itu langsung mulia. Apakah di Mekah, apakah di Madinah, apakah di pesantren, di tempat manapun, sesuci apapun tempat, itu tidak serta-merta bisa membuat orang yang berada di situ menjadi suci atau baik atau mulia. Walakin yuqaddisuhu amaluhu. Tetapi harus ada upaya. Amal dialah nanti yang akan menjadikan dia baik atau suci atau bersih atau mulia. Sehingga di pesantren ini, meskipun ini adalah komunitas yang baik, komunitas yang saleh-salihah, tapi tetap kita tanamkan kepada anak-anak kita, kitalah yang akan berubah setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada upaya untuk memperbaiki diri, untuk belajar, untuk mengembangkan diri dan seterusnya. Kemudian kita juga tanamkan kepada anak-anak kita
jadilah anak-anak kita teman yang baik. Kalau ada teman yang dalam proses baik, bantulah agar dia juga menjadi teman yang baik. As-sahibu sahib, bahwasanya teman itu pasti akan menyeret. Kalau teman kita baik akan menyeret kepada kebaikan, kalau teman kita buruk akan menyeret kepada keburukan. Maka kita perlu juga ikut andil di dalam menciptakan komunitas atau menciptakan bi'ah atau lingkungan teman-teman dari anak-anak kita, teman-teman yang baik, yang mudah-mudahan insya Allah tidak ada atau kita tidak ingin tentunya mendengar ada pembulian dan semisalnya. Intinya yang ingin kami sampaikan bahwasanya insya Allah setelah kita memutuskan untuk menitipkan anak-anak kita di sini, pilihan kita tidak salah dan kita sudah tahu pesantren Minhaj Sahabah ini, kita juga sudah tahu insya Allah bagian dari konsekuensi kita menitipkan anak kita di sini. Maka mari kita juga berusaha untuk bekerja sama dengan pihak pesantren, mendidik, memberikan ilmu, memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita dengan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan, keberkahan kepada kita semua, kepada para asatidzah, kepada pengurus pesantren dan juga kepada anak-anak yang nanti akan kita tinggalkan. Kami di siang hari ini atas nama orang tua dan wali santri-santriwati menitipkan anak-anak kami, putra-putri kami kepada Ustaz Atep beserta para asatidzah untuk dididik, untuk dibimbing, untuk diberikan pengarahan-pengarahan, dan kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat bagi para asatidzah atas juhud, atas perjuangan, atas ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak kami. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai segala usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan serta kemudahan kepada kita semua. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa mewakili sebagian isi hati Bapak Ibu semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima simbolis penyerahan dari santriwati dan kami bersyukur mengucapkan terima kasih. Ini merupakan kehormatan saja bagi kami pesantren Minhaj Sahabah karena beliau adalah merupakan guru saya di pesantren Al-Irsyad, yang Mahad Al-Irsyad pengarang begitu besar dan terkenal, salah satu staf gurunya, dan beliau menitipkan putrinya di pesantren Minhaj Sahabah. Jadi menitipkan putrinya di pesantren muridnya. Mudah-mudahan ini menjadi doa dari
semuanya agar pesantren ini terus berkarya dan semakin berkualitas. Dan kami terima amanah ini, mudah-mudahan kami bisa menunaikan amanah ini sebaik-baiknya dan kami bisa bekerja sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mendidik anak-anak kita. Jadi yang terakhir pasti ada dinamika, ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami sangat terbuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan hubungi kami, silakan komunikasi, sharing sama kami. Tentunya terkait dengan usulan, kritikan yang membangun tentunya bagi ma'had kita semua, agar ma'had kita ini semakin memiliki kualitas ke depannya, ya, tentunya kembali kepada anak-anak kita juga. Allah Ta'ala bersama. Itu saja mungkin, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Lupa Ustaz kemarin ingin mengenalkan beberapa teman asatidah, ya. Mungkin ini Ustaz usul wajib Ustaz. Kami ingin mengenalkan sekilas tentang yang ada di depan ini. Saya perkenalkan dari sebelah kanan Pak Dul Bibut. Beliau adalah kepala sekolah SMA. Ya, jadi kita ini ada dua jenjang, SMP, SMA, dan beliau kepala sekolah SMA-nya. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan SMA bisa hubungi beliau. Dan kebetulan hari ini mudir manhajnya tidak bisa hadir karena halangan, beliau sakit. Syukurullah Syekh Hajilan. Beliau adalah Ustaz Mamun MPD, Kursi MPD. Bisa nanti ketika ada hal-hal yang terkait dengan SMA, putra putrinya di SMA bisa menghubungi beliau dan Ustaz Mamun. Kemudian di sebelah berikutnya Ustaz Soni tadi, beliau bagian pengasuhan dari SMP. Dan waktu ini dari SMA belum bisa hadir, ya, karena ada perubahan dan diwakili oleh bagian SMP. Kemudian setelahnya ada Ustaz Hamdan MPD, ya. Beliau adalah bagian dakwah ibadah di pesantren Islam. Jadi beliau yang mengatur berjalannya rutinitas ibadah dan terkait dengan ibadah di pesantren Islam. Kemudian setelahnya ada Pak Suherman. Beliau adalah Pak Suherman, kepala sekolah SMP, ya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki putrinya atau putra-putrinya di SMP, bisa nanti kalau hal yang berkaitan dengan hal SMP bisa ke beliau, ya. Dan beliau bersama nanti ada Ustaz Sufiani, ya, tadi memberikan arahan atau memberikan gambaran kurikulum secara global, ya. Dan beliau adalah mungkin marhalahnya. Jadi kalau ada hal yang terkait dengan SMP bisa ke Pak Suherman atau ke Ustaz Sufiani. Kemudian ada setelah Ustaz Suherman ada Ustaz Sulhafli. Beliau di bagian kepala bagian rumah tangga, ya, kalau ada hal terkait dengan dapur, makan, laundry, dan fasilitas atau salah yang lainnya untuk memudahkan bisa ke beliau, ya, bisa ke beliau langsung, ya, bisa diarahkan ke beliau. Jadi untuk komunikasinya bisa ke beliau, ya. Kemudian yang terakhir tadi Ustaz Sufiani yang memberikan arahan terkait dengan kurikulum secara global. Dia adalah mudir SMP dan mudir marhal SMP. Namun kali ini beliau mewakili dari pemaparan kurikulum secara global. Dan kami mohon maaf karena tidak bisa menghadirkan dari keseluruhan stakeholder yang dari Salah. Memang ada yang sedang sakit dan juga ada yang sedang
kuliah yang kuliah doktoral dan Allah sedang ada jadwal di luar juga seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah terlaksana. Maka kita ada di penghujung acara yaitu penutup. Maka dengan itu kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.